Pada hari ini tepatnya kita kemarin mengundang di grup Persadi DKI Jakarta dengan tema pembiaran perkara oleh penyidik Polri dan solusinya. Nah, sekarang akan kita bahas. Nanti kita minta pembicara adalah Bapak Dr. Zulkifli. Beliau adalah pensiunan Polri yang nanti akan memberikan pemaparan, boleh kita tanya jawab sambil diskusi. Nah, kalau kepada Pak Dr. Zulkifli kami persilahkan untuk memberikan pemaparan. Setelah ini kita nanti boleh bertanya dan diskusi. Kepada Pak Zulkifli kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua, terima kasih Pak Iskandar selaku moderator yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku tuan rumah menyampaikan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman yang saya tidak sebutkan satu persatu. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Ya, memang karena kesibukan kita baru 1 bulan yang lalu, baru sekarang kita lanjutkan dengan pertemuan yang kedua. Kegiatan ini memang sengaja kita buat untuk ada aktivitas kita. Jadi tidak ada maksud lain selain hanya bersilaturahmi, lalu juga ya kita membahas satu topik atau 2 topik yang paling tidak membuat kita lebih banyak berpikir, membuka wawasan kita dan memberikan pemahaman-pemahaman yang mungkin yang bisa kita dapatkan untuk mendukung tugas-tugas kita nanti. Topik yang diangkat oleh Pak Is ini adalah pembiaran perkara oleh penyidik Polri dan solusinya. Ini banyak kita alami. Saya akan cerita sedikit. Ketika saya masih bertugas, di ujung-ujung saya purna, saya masih aktif, saya pernah datang ke Palembang. Saya diundang untuk berceramah di sebuah masjid. Ketika selesai saya berceramah subuh itu, saya didatangi oleh seorang warga masyarakat namanya Pak Mahmud. Pak Mahmud ini pensiunan. Lalu dia curhat ke saya, Pak, Bapak bisa bantu saya nggak? Apa Pak Mahmud? Saya punya tanah di kota Palembang, alas haknya jelas, sertifikatnya jelas, hak miliknya jelas, surat keterangan dari BPN ada, dan sudah saya pagar pakai seng, tapi hari ini diduduki oleh orang. Orang yang sama sekali tidak memiliki dokumen apapun yang katanya memiliki surat dari kecamatan atau desa. Perkara ini sudah saya laporkan Pak, sudah 6 tahun. Ya, 6 tahun tidak jalan. Akhirnya saya janji, baik, nanti saya akan balik ke sini, insyaallah nanti saya akan temui pimpinan kesatuan itu, saya tidak sebutkan lah apa di Polres apa di Polda, dan insyaallah nanti kita bantu. Alhamdulillah prosesnya berjalan sekarang, ya. Setelah 6 tahun loh Pak, dibuka kembali. Nah ini contoh. Orang dalam posisi benar, selaku korban, selaku pelapor, tapi dia tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Sementara lawannya yang menempati tanahnya itu tidak memiliki dokumen sama sekali. Malah yang menempati itu mau keluar kalau bayar katanya. Kasih uang saya 250 juta, saya mau ninggalin tempat ini. Nah, jadi akhirnya jadi pemerasan kepada dia. Itu contoh. Baik Bapak-bapak, rekan-rekan advokat, saya akan bawa kita sedikit untuk melihat apa sih landasan hukum dalam proses penyidikan yang menjadi payung hukum dari Polri. Satu adalah, kita pasti paham ada Undang-Undang Nomor 881 tentang KUHP. Itu jelas, yang menjadi acuan Polri ketika menangani sebuah perkara hukum. Yang kedua adalah ada Perkap Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri. Nah, ini yang menjadikan kode etik ini di mana setiap pejabat Polri dan dalam etika kemasyarakatan dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan pengaduan dari masyarakat. Jadi tidak boleh
penyidik Polri itu menolak laporan atau pengaduan dalam masyarakat yang menjadi lingkup dan tugas serta kewenangannya. Wajib dia menerima. Maka payung hukumnya adalah Perkap nomor 7 tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022. Yang kedua, ya, saya perlu sampaikan, sesungguhnya di Polri itu ada perkap yang sangat-sangat bagus. Perkap nomor 12 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara. Di dalam perkap itu banyak dicantumkan. Contohnya, perkara ringan itu ditangani sekian hari misalnya. Perkara sedang itu ditangani sekian hari. Perkara berat itu ditangani sekian hari. Jadi ada parameter yang menjadi pegangan bagi kita ketika melaporkan ke polisi. Perkap 12 2009. Lalu Perkap 14 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Tapi sayangnya dua perkap ini dicabut oleh polisi. Saya punya perkapnya nih. Kalau Bapak mau lihat nanti ada perkapnya nih. 12 2009. Ini lengkap sesungguhnya rigid yang menjadi parameter apa yang harus dilakukan oleh polisi. Perkap nomor 12 2009. Nah, tunggu dulu. Saya lanjutkan. Kedua perkap ini tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara dan perkap 14 tentang manajemen penyidikan dicabut dengan perkap nomor 6. Jadi berganti dengan perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Jadi semua isi yang ada di dalam perkap 12 ini tidak lagi bisa dijadikan acuan. Nanti kita lihat isinya apa saja nanti yang penting. Ya, ini saya buka payung hukumnya dulu. Lalu yang berikut ada perkap 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan. Nah, itu yang kalau kita biasa dapat SP2HP ya atau SP2 lead. Nah, di dalam ini dicantumkan wajib hukumnya penyidik itu memberikan SP2HP setiap 1 kali 1 bulan. Jadi, kalau kita tidak nanya, kita tidak dapat, ya kita harusnya nanya. Bagaimana Pak proses penanganan perkara kami belum terima SP2HP? Itu 1 bulan. Batas waktunya setiap 1 bulan. Penyidik harus memberikan progresnya kepada pelapor atau advokatnya. Ya. Lalu ada Perkap 9 tahun 2018. Apa isinya perkap ini? Tentang tata cara pengaduan masyarakat kepada Polri. Nah, itu namanya Dumas. Jadi kalau kita menemukan ada hal-hal yang tidak baik, itu bisa kasih ke Dumas. Nah, sekarang kita lihat yang saya katakan perkap yang dicabut ini. Perkap nomor 12 2009. Dalam pasal 8 dikatakan setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang, baik secara lisan maupun tertulis karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK. Ini ada di sini. Tapi sekarang dengan dicabutnya, itu jadi tidak wajib lagi. Karena tidak ada lagi nih. Ini sudah batal ini. Ya, saya tidak tahu juga kenapa dicabut. Kita perlihatkan lagi. Dalam proses penerimaan penanganan laporan dalam pasal 20 Perkap 12 ini, 1 ayat 1, kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa laporan polisi yang diterima dan ditangani penyidik atau penyelidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan. Ayat 2, terhadap perkara yang ternyata telah cukup bukti pada laporan polisi yang dibuat dapat dilakukan penyidikan. Yang ketiga, kegiatan penyelidikan sebagaimana disebut pada ayat 1 dapat dilakukan secara bersama dengan kegiatan. Jadi bisa penyelidikan langsung naik ke penyidikan ketika 2 alat bukti telah terkumpulkan. Jadi dia tidak lidik dulu. Setelah LP bisa lidik langsung sidik. Nah, ini dicantumkan di sini di perkap ini di pasal 20 perkap 12 2009. Lalu batas waktu penyelesaian perkara. Ini di atas ada batas waktu penyelesaian perkara dalam pasal 31. Perkara yang sangat sulit itu 120 hari. Perkara yang sulit, itu tadi sangat sulit, yang sulit itu 90, yang sedang 60, yang ringan itu 30. Sebenarnya ini sebagai klaster untuk tugas polisi sebenarnya, tapi ini sudah dicabut sayang. Tapi ini tidak apa-apa kita pelajari. Lalu pertanyaannya, bagaimana kontrol terhadap proses penyidikan ketika kasus itu mandek?
Teman-teman pasti mengalami. Kenapa mandek itu pasti banyak persoalan. Satu, kalau mandeknya karena memang polisi sulit untuk menemukan dua alat bukti, itu tidak ada masalah. Ya, ada kesulitan untuk menemukan dua alat bukti, belum ditemukan alat bukti, saksi ahli tidak ada atau ini tidak ada, itu oke, tidak masalah. Tapi yang banyak kasus terjadi, ini ada kepentingan-kepentingan. Ya, apakah kepentingan dari yang biasanya yang dilaporkan ini? Ya, terlapor, mungkin penyidik kenal, atau kepentingan dari seseorang yang punya kekuatan yang lebih tinggi daripada penyidik yang ada di eksternal, atau kekuatan yang ada di dalam internal yang mungkin lebih tinggi daripada penyidik. Sehingga penyidik merasa gamang untuk melanjutkan proses penanganan perkara itu. Sebenarnya tidak sulit mungkin. Saksi ada, pelapor ada, barang bukti ada, TKP ada, saksi ahli ada gitu loh. Kerugiannya ada misalnya gitu. Tidak sulit. Tapi kenapa mandek? Nah itu tadi. Ada kepentingan-kepentingan dalam tanda kutip yang mungkin ini banyak dialami oleh penyidik-penyidik, khususnya penyidik Polri. Saya berani ngomong ini karena saya mengalami banyak hal dan saya menemukan hal-hal itu. Ya contohnya tadi yang 6 tahun perkara yang orang dalam posisi benar, punya sertifikat, ada alas haknya, ada surat keterangan BPN bahwa itu miliknya dia, melawan orang yang tidak punya surat sama sekali, dia tidak bisa masuk ke tanahnya, tapi orang lain bisa menguasai tanah itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Lalu pertanyaannya berikut, bagaimana jika terdapat indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik? Nah, ini poin dari diskusi kita ini. Saya tadi sudah sampaikan kepada Pak Is, kontrol di Polri itu ada tiga di internal Polri. Satu, kontrol melalui Itwarsum. Ya, Itwarsum itu ada kabak pengaduan. Kabak pengaduan itu akan menampung semua keluhan yang berkaitan dengan proses-proses perilaku anggota Polri, ya khususnya kalau ini penyidikan, ada penyimpangan yang dilakukan di situ. Tidak akuntabilitas, tidak transparan, itu bisa dilaporkan. Itwarsum Polri, ada kabak pengaduan. Lalu di Propam Polri, nah ini bisa menangani yang berkaitan dengan etik Polri. Ya, jadi kode etik. Misalnya kita menemukan indikasi ternyata terlapor, ya yang menjadi mungkin lawan kita, memberikan sesuatu kepada Polri atau penyidik, oknum lah katakan seperti itu. Itu bisa kita adukan menjadi pelanggaran kode etik kepada penyidik. Atau harusnya ini jadi barang bukti, dia tidak jadikan barang bukti, sehingga memperlemah proses kasus itu. Itu menyangkut etika profesi dari penyidik tadi. Ya, jadi dia putar balik lah. Barang bukti yang harusnya bisa menguatkan, tidak dimasukkan di dalam BAP, tidak dimasukkan di dalam proses penyidikan dia, dikesampingkan. Lalu yang berikut adalah bisa melalui wasidik, jadi biro wasidik. Nah inilah yang nanti akan mengevaluasi proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri, apakah penyidikannya sudah benar, on the track, transparan, sesuai dengan prosedur, tidak ada penyimpangan dan tidak ada transaksional. Nah itu nanti akan diuji oleh wasidik. Wasidik akan turun ke mana daerah di mana kita laporkan, atau mungkin wasidik mengundang ke Jakarta untuk dilakukan gelar perkara terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tadi. Nah itulah 3 wadah yang bisa kita untuk melaporkan di internal Polri. Lalu ke eksternal. Kalau di internal ada, eksternal ada 2. Satu, Kompolnas. Jadi di Kompolnas itu juga ada yang namanya Dumas. Ya. Dumas yang diterima oleh Kompolnas yang berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri. Ya. Biasanya Kompolnas akan menyampaikan hasil rekomendasinya itu kepada Ketua Kompolnas. Ketua Harian Kompolnas itu adalah Menko Polhukam. Ya. Saya pernah di Kompolnas, jadi saya tahu. Saya dulu di Deputi 5 Polhukam, saya bagian dari Kompolnas yang mewakili Ketua Kompolnas karena
menteri nggak setiap hari bisa hadir. Ya, saya mewakili ini, saya paham tentang dumas-dumas yang masuk di Kompolnas. Ya nanti akan ada datang mereka ke gimana kejadian perkara itu. Yang berikutnya yang paling hebat lagi tentu laporan ke Komisi 3. Jadi bapak-bapak kalau ada perkara yang memang sudah tidak ada jalan lagi untuk mencari solusinya, secara persuasif telah dilakukan, bertemu sudah, ini sudah, ya salah satu jalannya adalah melalui Komisi 3 DPR RI. Karena disitulah wakil rakyat memiliki hak untuk bertanya kepada Kapolri tentang proses-proses penyidikan dan proses-proses pelaksanaan tugas Polri yang dilakukan di seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau di mana terjadi ya sudah bisa lari nanti ke Kompolnas. Ini mungkin pengantar dari saya sebagai bentuk bahan diskusi oleh kita. Ya mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita. Ya mungkin masukan dari teman-teman dan lain-lain sebagainya. Satu lagi terakhir, memang ada lagi yang berkaitan perkara mandat itu karena di SP3. Nah, boleh saja di SP3, tapi kita boleh bertanya nanti apakah SP3 itu telah dilakukan sesuai dengan proses yang baik atau benar atau tidak. Nah, ini juga bisa kita bertanya sebagaimana Perkap 14 2011 tentang kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia. Baik, ini saja mungkin sebagai pengantar dari saya. Terima kasih Pak Iskandar. Saya kembalikan kepada Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik kepada Pak Jul yang telah memberikan pemaparan kepada kita semua ya tentang masalah prosedur penyidikan ya di Polri. Kemudian juga telah kita tahu yang disampaikan beliau tadi adalah yang mana perkap yang sudah dicabut oleh Polri dan kemudian ada perkap juga yang masih berlaku untuk penanganan kasus manajemen tentang penyelidikan dan penyidikan. Baik teman-teman, sahabat Persadi, barangkali ada yang ingin bertanya atau untuk tahap pertama sesi bertanya ya kita tidak kita batasin saja. Barangkali satu pertanyaan itu 1 menit saja 60 detik. Jangan bertanya lah, memberikan masukan. Ya, atau memberikan masukan. Silahkan aja. Ini kan para lawyer semua ini, ya kan, teman-teman, para advokat, ya, memberikan masukan tentang barangkali kasus-kasus yang dihadapin, ya. Tapi kita tidak usah menyebut nama kasusnya apa, tapi di sini kita bisa diskusi bahwa ada sebuah perkara yang kita tangani di daerah ini, mungkin kita bisa bedah di sini. Terima kasih. Ya, kepada siapa? Oktoberiandi SHMH. Ya, ini advokat bintang 5 beliau. Terima kasih. Ya, ini silakan. Baik, terima kasih Pak Iskandar yang terhormat dan terhormati teman-teman sekalian. Pada hari ini terima kasih Pak Jenderal sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami pada hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan ada sebenarnya satu kasus saya. Ada beberapa kasus saya sebenarnya mandat. Tapi hari ini belum jelas arahnya kemana. Kalau yang satunya sudah SP3 dan mungkin orangnya tidak bekerja sama lagi dengan saya yang di Bali. Tapi hari ini benar saya ada kasus, ada menangani kasus di Polresta Bogor. Nah, ini konsultasi namanya. Iya, ya nggak ada salahnya kan? Ya, silakan. Kita menyampaikan, mungkin ada solusinya. Ya. Yang mana kasus ini dulu awalnya saya dapatkan dari senior saya juga TNI AU juga pilot sekarang beliau di Batik Air. Pada saat itu ini terkait agendum terbonding. Jadi sebenarnya tugas saya itu hanya bagaimana agendum terbonding ini kembali lagi kepada klien saya karena agendum terbonding tersebut adalah hanya titipan dari seseorang keturunan Belanda dulu kepada dia, betul kan? Untuk diberdayakan sebenarnya. Namun ternyata dia bertemu dengan yang menurut kami terduga penipu yang akhirnya akhirnya terbonding itu tidak kembali sampai sekarang dan akhirnya klien saya ini dikejar-kejar oleh orang yang menitipkan. Jadi pada saat itu sebenarnya sebelum bertemu dengan saya klien saya ini sudah ingin membuat laporan dulu di Polresta Bogor tahun 2020.
Namun pada saat itu ditolak langsung oleh Polresta Bogor. Ditolak oleh Polresta Bogor dengan alasan dengan banyak alasan. Yang kedua, setelah saya berbicara dengan saya pelajari berkasnya, saya merasa yakin bahwa laporan ini bisa diterima. Tapi karena kemarin sudah bikin laporan di Polresta Bogor, saya ajaklah bikin LP ke Polda. Akhirnya di Polda laporannya diterima. Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat. Di awal Januari 2021. Setelah laporan itu diterima, 3 minggu setelah itu kami mendapatkan kabar bahwa LP tersebut dilimpahkan ke Polresta Bogor. Karena katanya kejadiannya ada di Kota Bogor, di Bogor. Akhirnya diproseslah di Kota Bogor. Awalnya kasus ini bagus jalannya karena kita ada pendekatan secara khusus ke penyidik. Namun di akhir-akhirnya kasus ini mandek sampai sekarang, ya kan? Bahkan pada bulan Agustus tahun 2023 saya pernah berkirim surat langsung kepada Bapak Kapolres karena saya berteleponan dengan penyidik ini sudah tidak diangkat dan lain sebagainya. Akhirnya saya bersurat langsung kepada Bapak Kapolres. Pada saat itu saya menyampaikan alasan tadi, yaitu terkait terkap tadi. Seharusnya kasus ini kasus mudah. Kenapa? Karena dari alat bukti semuanya sudah lengkap, ya, dari dokumen lengkap, dari saksi faktanya ada 4 orang yang kami ajukan, dan pada saat itu karena ini lengkap dan orangnya tidak bisa dihadirkan, para terlapor ini, kes ini dinaikkan ke sini. Namun setelah naik di sini, kami berharap sebenarnya ini lebih kencang, ternyata memanteknya ditampung. Ya, akhirnya sampai hari ini tidak tertangani dengan baik. Apa mungkin yang pertama yang jadi pertanyaan, apa mungkin karena saya bersurat ini membuat mandeknya satu kasus tersebut atau bagaimana? Ada lagi sebenarnya saya pernah juga, karena saya dapat nomor WA-nya Pak Kapolresta, saya langsung WA ke beliau, kata beliau saya akan ditindaklanjuti ke penyidiknya. Namun sampai hari ini sepertinya tinggal centang satu, nomor WA saya sudah diblokir sama Pak Kapolres. Jadi heran juga kita juga sudah coba membuat di YouTube, tapi itu tidak bisa viral. Akhirnya ya mungkin kami ingin mendapatkan masukan, nasihat, solusi dari Bapak Jenderal terkait kasus ini. Terima kasih. Oke, saya tanggapi sebentar ya. Oke, terima kasih Advokat Oktoberiandi SHMH. Ya, itulah kita prihatin perkara-perkara yang kadang kita dampingi klien kita melapor tapi tidak jalan. Jadi saya pikir juga pendekatan juga kepada penyidik itu juga bukan solusi, ya kan? Tapi bagaimana sebenarnya kalau menurut saya terpenuhi nggak unsur-unsur tindak pidana yang kita laporkan? Terpenuhi semua. Sudah naik sidik. Nah, kemudian ini perkaranya pasal berapa yang dilaporkan? Ibu gelap. Penipuan dan penggelapan. Nah, kemudian sudah naik sidik. Akan tetapi terlapor tidak pernah diperiksa. Terlapor yang pertama diperiksa sebenarnya, selanjutnya nggak bisa diperiksa. Ya. Nah, karena ada 2 sebenarnya. Terlapornya ini yang pertama, orang yang mengaku-ngaku dia adalah notaris. Cuma anehnya dia notaris internasional. Sementara yang kita tahu notaris itu kan per kabupaten kota, kan wilayahnya. Iya. Kalau dia ini mengaku notaris dari internasional. Jadi kalau umpamanya dia terkait agendom ini dia menyampaikan bahwa agendom ini adalah miliknya Majapahit lah, Pajajaran segala macam. Memang Oke, udah paham. Kami punya anak notaris beneran. Ya. Dan saya pernah ke kantornya, dan anak ini sebenarnya tidak tahu kalau bapaknya berbuat itu. Karena waktu saya pergi mengantarkan somasi ke sana, anak ini mengatakan, Pak, akta kami yang nomor itu. Oke. Kita Pak Oktoberiandi kita tidak masuk kepada substansi. Ya, kita bagaimana cara penanganan sesuai dengan tema kita. Apakah
Advokat Oktoberiandi sudah melakukan apa yang disampaikan Pak Jul tadi, melakukan laporan ke Propam, kepada Irwasum, kepada Kompolnas, kepada DPR RI. Apakah itu sudah dilakukan? Belum dilakukan, berarti masih ada yang kurang. Ya. Barangkali bisa ditanggapi kepada Pak Jul. Karena kita inginnya soft landing. Ya, Karena sudah. gini, izin Bapak, sebenarnya klien saya ini tidak mau memenjarakan orang. Dia hanya ingin agent overbonding yang dititipkan ke dia itu kembali ke dia. Dan dia Oh bukan. Kita kalau menangani tentang pidana bukan masalah penjara atau tidak penjara. Kalau misal orang terbukti bersalah ya penjara. Ya, betul. Jadi jangan ada nanti kalau bahasa Dinda seperti itu kepada penyidik, itu kita lemah laporan kita, melemahkan kita. Bahwa kalau bisa kita di media sosial kita akan penjarakan itu tersangka. Begitu. Masalah nanti mediasi, restoratif justice nanti. Itu melemahkan saudara. Jadi bukan itu. Iya. Tergantung orang melihatnya. Makanya itu saya katakan, kalau semuanya pidana, tunggu sebentar. Kalau semuanya pidana, ada namanya pasal tadi 372, 378. Betul. Yang dimana ancaman hukumannya penjara. Kita kembali kepada KUHP dulu nih. Iya kan? Jangan nanti seolah-olah melapor supaya dia takut, nanti dia bayar. Jangan begitu. Nah, jadi begini. Nah, itu, silakan. Ya, kan berbeda, setiap orang kan berbeda strategi kita menangani Ya. kasus itu kan. Karena kita dari banyak kasus yang kita tangani, ini baru yang mandek ini. Nah, itu kan tergantung orang yang kita hadapi sebenarnya. Nah, awalnya untuk kasus ini wajib Bapak Jenderal ini saya tambahkan lagi nih. Awalnya kita kan sudah somasi dua notaris ini. Dan bapaknya itu yang melakukan ini mengakui, dia minta maaf, dia mengakui bahwa dia sudah Pelakunya berarti bapak kandungnya nih, bapaknya sendiri. Oh, bapak kandungnya. ya, Bapak yang kita laporkan ada dua kita laporkan, ya. bapak sama anaknya. Hmm. Kenapa kita laporkan anaknya juga? Karena memang ada akta otentik yang kita lihat itu benar-benar berasal dari kantor anaknya. Jadi kita lakukan dua. Jadi karena itu sudah diakui dia, hanya saja dia mengaku bahwa barang itu sudah dititipkan kepada ada orang yang diagung-agungkan dia, istilahnya yang dipanggil dia raja. Ya. Yang mana pada sampai saat ini orang ini tidak pernah bisa dihadirkan. Yang kedua, bapak notaris tadi sama bapak ini selalu didampingi oleh polisi. Mana-mana, bapak. Oknum polisi. Ya, oknum polisi. Ya. Ya, oknum polisi. Makanya kita dalam surat ini saya sampaikan jangan sampai istilahnya dia sering membawa nama polisi dan juga bawa polisi. Dan kita sudah sampaikan juga ke penyidik. Hanya saja karena kita tahu bahwa anaknya dari bapak ini adalah notaris yang sudah terkenal di sana, betul kan? Kita pengennya ya kita ini hanya seperti ya, karena klien saya pun hanya ingin kebaikan. Bukan masalah lemah atau tidak lemah. Karena kalau kita gas kita langsung terpental pada waktu itu. Tapi kalau kita masuk seperti itu makanya bisa naik sini. Betul kan? Naik sidik bujuk rayu. Naik sidik hadiah aja itu, naik sidik hadiah dan bujuk rayu. Akhirnya sekarang mandek. Mandek, tapi itu tetap saja mandek. Tapi mungkin mandeknya itu ada ada hal lain. Ya. Nah, mungkin setelah ini kita gas. Tapi kan ya kami ini mau apa ya? Aja. Kita setelah memantau masalahnya. Ya. Kita nggak mau terlalu juga. Di situ kelemahannya politik. Nah, ini nanti Karena ada kepentingan ini dari rekaman lain. Ya. Ya, jadi kalau ini Diadin ya. supaya Oke. kita juga sehat dan Biar bergantian. jadi itu tidak masalah melemahkan, tapi bisa jadi itu jadi lemah terakhirnya sekarang bisa jadi. Tapi kita harus lihat itu justru menjadi kekuatan pada saat itu akhirnya punya sidik biar anda panggil pertama kedua itu bisa langsung di ini, bisa langsung dibawa ke ini kan secara paksa. Iya. Namun setelah berjalan waktu saya telepon penyidiknya katanya saya keluar daerah soalnya akhirnya nggak diangkat nggak dijawab lagi WA-nya. Diblokir. Iya, kalau penyidiknya nggak diblokir, ya Pak Kapolres yang blokir saya. Pak Kapolres udah sebutkan itu. Itu pendekatan pribadi lagi kan? Bang, saya 2004 kebetulan saya jadi lawyer sekarang. Saya nanganin ini tapi tidak jalan juga prosesnya. Oke deh, nanti saya ini. Kan begitu. Oke. Dilanjut. Ini juga. Semoga nanti melalui pencerahan. Terima kasih.